garasinya tutup dulu. Oh ya. Hai, balik lagi di Plus62 Cinema. Thanks for the click this video. Rumah Kali Urang bercerita tentang sekelompok anak muda yang harus terjebak di dalam sebuah rumah misterius. Mereka kini harus menghadapi penunggu-penunggu rumah di tengah hutan tersebut. Nah, apakah mereka dapat selamat dari rumah mengerikan itu? Jika penasaran, yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Di awal film, terlihat sebuah mobil van melintas di jalan yang cukup sepi. Di dalamnya terdapat sekelompok anak muda yang terdiri dari Bram dan pacarnya Kinan, Aji yang sedang memegang kemudi, lalu di sampingnya ada Anom dan satu perempuan lagi bernama Rani. Stop. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Anom meminta Aji untuk menepi karena ia sudah kebelet. Alhasil, ia pun kemudian buang air kecil di pinggir jalan. Di sini teman-teman yang jahil justru tancap gas duluan hingga Anom berlarian mengejar mobil mereka. Itu garasinya tutup dulu. Entah hendak kemana, yang jelas mereka merasa tidak kunjung menemukan jalan besar. Seolah tak peduli, Aji pun tancap gas untuk menambah kecepatan. Akibat Aji yang tak fokus karena menaikkan volume radio, tiba-tiba mobil pun menabrak sesuatu di depan. Sontak mereka pun panik dan keluar dari van. Akan tetapi mereka malah tak menemukan sesuatu yang mereka tabrak. Di tengah kebingungan, Kinan malah sudah tak tahan ingin buang air. Dan akhirnya ia pun masuk ke dalam hutan untuk mencari tempat. Di situ Rani yang ikut keluar dari van kemudian menemukan sebuah kunci yang entah milik siapa dan untuk membuka apa. Namun Rani pun kemudian memutuskan untuk menyimpannya. Kinan sama Bram mana, Ran? Kembali ke Kinan dan Bram, ternyata mereka menemukan sebuah rumah yang mungkin masih berpenghuni karena kondisinya yang masih terlihat rawat. Kinan sebenarnya ragu untuk menumpang buang air di tempat itu. Namun Bram tetap bersikeras. Ketika diketuk, tidak ada orang yang menjawab. Akan tetapi pintu rumah itu justru terbuka dengan sendirinya. Sambil berkata permisi, mereka pun masuk ke dalam rumah tersebut. Dari sebuah lorong terlihat penampakan hantu wanita yang tak mereka sadari. Kemudian Kinan pun menumpang toilet di rumah itu. Namun saat keluar dari toilet, Bram justru menghilang. Kinan pun mencarinya ke berbagai sudut rumah hingga ia sampai di lantai atas. Bram pun mengagetkan Kinan. Entah apa yang merasuki mereka, di tempat yang belum diketahui pemiliknya itu, mereka justru nekat mantap-mantap di sebuah kamar. Karena menunggu cukup lama, Aji dan lainnya pun kemudian menyusul Kinan dan Bram ke rumah misterius itu. Mengetahui teman-temannya menyusul, Kinan dan Bram pun akhirnya menghentikan kemaksiatan tersebut. Usut punya usut, mereka kini tak bisa melanjutkan perjalanan karena mobil yang mereka tumpangi terlalu panas sehingga tidak bisa distarter. Di situ Anom pun meledek Bram dengan berkata, "Udahan, cepet amat." entah apa yang ada di benak mereka. Di rumah yang belum tahu pemiliknya itu, mereka malah memakan makanan yang tersaji di rumah tersebut. Dan dengan candaan khas remaja bangor, mereka justru mengerjai Anom, hingga Anom pun kesal dan mengajak mereka semua untuk melanjutkan perjalanan. Apa sih, Di, Bram? Orang gak ada apa-apa kok. Akan tetapi saat hendak keluar, ternyata rumah tersebut terkunci dengan sendirinya, hingga membuat Anom semakin kesal. Di sini suasana menjadi semakin creepy, guys. Mulai dari terdengarnya langkah kaki seseorang hingga suara musik di ruangan atas. Di sini mereka mencoba mencari tahu sumber dari suara-suara tersebut. Anom yang semakin ketakutan kemudian memecahkan kaca jendela menggunakan bangku untuk keluar. Akan tetapi sungguh aneh, kaca jendela yang dipecahkannya justru kembali seperti semula hingga membuat mereka kebingungan.
Tiba-tiba, Anom pun diseret oleh sesuatu yang sama sekali tak terlihat keberadaannya. Hingga lampu di sana pun seketika padam. Bram kemudian menyalakan korek api untuk penerangan. Akan tetapi Anom sudah tak diketahui keberadaannya. Ngerinya lagi, hidangan yang tadinya mereka santap kini berubah menjadi sesuatu yang menjijikan. Sontak membuat Aji memuntahkan apa yang ia makan sebelumnya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Anom di lantai atas yang kemudian segera dihampiri oleh Bram dan disusul oleh Rani. Akan tetapi di ruang atas Anom tak juga ditemukan. Sementara itu di bawah Aji mencoba menambah lilin penerangan. Akan tetapi Kinan kemudian mendengar suara seseorang dan setelah diperiksa ternyata ia melihat Anom, di mana dalam penglihatannya Anom terlihat sangat mengerikan. Kinan pun berteriak histeris hingga Bram dan Rani menghampirinya. Akan tetapi Bram justru merasa bahwa Anom berada di lantai atas. Kinan yang terus merengek kemudian membuat Bram kesal hingga membentaknya. Di situ mereka kemudian sadar bahwa waktu di sana seolah berhenti pada pukul 9.13. Rani pun demikian. Ia merasa semua yang ada di rumah itu tidak masuk akal. Aji sebenarnya menyarankan untuk mencari jalan keluar dari rumah itu. Akan tetapi Bram berpendapat bahwa mereka harus menemukan Anom terlebih dahulu. Dari situ kemudian mereka pun melanjutkan untuk mencari Anom. Bram dan Aji kemudian lanjut mencari di ruangan atas, sedangkan Kinan dan Rani menunggu di bawah. Akan tetapi terlihat dinding di sana muncul lubang hitam aneh yang lagi-lagi tak disadari oleh mereka. Di atas, Aji mencari di sebuah kamar dan ia mengecek lemari, di mana di ranjang belakangnya terlihat seperti ada orang yang sedang tidur. Di sana, ketika ia meninggalkan lemari pun, ia tak menyadari bahwa ada yang menarik kain dari dalam lemari yang baru saja ia periksa. Di ruangan lain, Bram justru menemukan hal aneh, seperti jam yang berhenti di 9.13 hingga mesin jahit yang bergerak sendiri. Ia pun turun ke lantai bawah, akan tetapi di sana ia melihat Aji yang justru sedang bermesraan dengan pacarnya Kinan. Jelas saja itu merupakan ilusi, karena setelah ia menutup mata, keduanya lantas menghilang. Di sini Bram yang tersulut emosinya pun langsung menghajar Aji tanpa pandang bulu. Tidak hanya sampai di situ, ia justru memutuskan untuk berpisah dengan mereka, yaitu Aji dan Rani. Setelah kondisi sedikit tenang, Bram kemudian bertanya apa yang ia lakukan bersama Aji. Jelas saja Kinan yang tak merasa melakukan apa-apa langsung terisak-isak menjelaskan kepada Bram. Setelah itu terdengar kembali teriakan Anom. Mereka kemudian kembali ingin mencari Anom. Di sini Kinan dipaksa untuk bersembunyi di sebuah kamar dan Bram memintanya untuk dikunci dari dalam. Begitu halnya dengan Aji dan Rani, mereka juga mendengar teriakan Anom. Akan tetapi Rani melarang Aji untuk menghampirinya. Tiba-tiba di dinding muncul bercak aneh dan mereka pun pergi dari sana. Kembali ke Bram, seolah ada yang berlalu lalang, ia pun sempat kelimpungan hingga membuatnya kesal dan menantang para penghuni di sana. Keluar! Keluar kalian! Hingga dari atas sebuah boneka pun menggelinding ke arahnya. Di sisi lain, di atas ada Aji dan Rani yang melihat sebuah ruangan mencurigakan hingga membuat Aji ingin memasukinya. Akan tetapi, Rani jelas melarang hal tersebut. Sedangkan Bram kini terfokus kepada boneka yang tiba-tiba saja membuka matanya hingga membuat Bram pun terjatuh dari tangga. Kinan yang keluar dari persembunyiannya kemudian kaget melihat kondisi Bram. Di sini Bram terlihat sudah pasrah untuk keluar dari rumah itu. Di sisi lain, Aji dan Rani juga terus diganggu oleh penunggu rumah, seperti alat musik yang berbunyi hingga benda-benda yang bergerak dengan sendirinya.
Saat mereka keluar dari ruangan itu, tiba-tiba suasana menjadi berubah. Begitu pula dengan Rani yang kini menghilang. Terlihat Rani kini berada di sebuah ruangan yang sungguh gelap. Ketika ia keluar, nuansa dari ruangan itu pun kembali berubah. Dan di sini Rani kemudian diperlihatkan peristiwa yang menimpa keluarga itu di masa lalu. Dulunya, rumah itu dihuni oleh keluarga yang bahagia, hingga akhirnya rumah tersebut pun disatroni oleh rampok yang dengan kejam keluarga tersebut. Sembari terus diajak menari oleh arwah penghuni rumah itu, Rani terus diberi penglihatan bagaimana satu persatu anggota keluarga di sana mengenaskan, seperti si ibu yang ditabrak mobil karena berlari menghindari kejaran rampok, anak perempuannya yang akhirnya harus karena di lemari, sang nenek yang di atas tangga. Dan di sini Rani dipaksa untuk tinggal di sana selamanya bersama mereka. Kemudian Kinan yang nampak kerasukan terlihat tak mampu mengendalikan dirinya. Ia pun menganiaya Bram menggunakan pecahan kaca. Sambil terus menjauh, Bram mencoba menyadarkan Kinan, akan tetapi Kinan pun Bram di bagian hingga Bram pun akhirnya tewas. Kembali ke Rani, di sebuah ruangan ia kemudian mengeluarkan kunci yang ia pungut di jalan. Ternyata kunci itu digunakan untuk membuka sebuah peti. Di dalam peti tersebut ternyata tersimpan tulang belulang penghuni rumah yang menjadi korban rampok. Di sini terlihat arwah penghuni rumah Kaliurang yang juga merasuki Rani. Sementara itu, terlihat Aji yang justru merasa kedinginan dan diganggu dengan suara gramofon, hingga ia pun membantingnya. Kembali ke Kinan yang masih kerasukan, ia pun kemudian masuk ke dalam sebuah lemari dengan pecahan kaca yang masih ia genggam di tangannya. Dan ia pun akhirnya di lemari tersebut. Di sisi lain, Aji yang masih kedinginan seolah berpindah dimensi kembali ke awal. Di situ ia menemukan buku sketsa yang menggambarkan ia dan teman-temannya hingga di rumah itu. Kemudian ia seperti melihat keberadaan Rani, dan akhirnya ia memutuskan untuk menyusulnya ke dalam ruangan di mana Rani membuka peti. Akhirnya ia pun bertemu Rani yang sudah kerasukan. Rani pun menyerang Aji. Saat Rani tersadar, ia mendapati kenyataan bahwa ia telah Aji hingga tewas. Kemudian Rani yang selamat pun dapat keluar dari rumah Kaliurang. Dari luar nampak rumah tersebut yang sebenarnya sudah bobrok dan terbengkalai. Ia pun terus berjalan ke arah jalan raya. Dan anehnya, kunci yang sebelumnya digunakan untuk membuka peti kini kembali berada di genggamannya. Hingga tiba-tiba... Apaan tadi? Nah, itu dia guys alur cerita Rumah Kaliurang tahun 2022. Gimana? Menegangkan sekali bukan? Meskipun dikemas dengan alur yang minim dialog dan durasi yang terbilang singkat, akan tetapi Rumah Kaliurang sudah cukup menghadirkan suasana mencekam. Meskipun dengan jumpscare yang mini dan juga penampakan hantu yang jarang terlihat. Untuk teman-teman yang belum paham dengan alur ceritanya, jadi kayak gini ya, Rani dan teman-temannya itu sebenarnya terjebak di semacam time loop, di mana waktu yang mereka alami akan terus berputar di waktu yang sama. Seperti di scene akhir, di mana Rani ditabrak mobil yang ternyata itu adalah mobil yang ia kendarai. Di situ ia yang dapat keluar dari Rumah Kaliurang dengan memegang kunci, kemudian ditabrak mobil yang ia kendarai. Dan kunci yang ia pegang ia pungut sendiri seperti di awal-awal. Jadi rentetan kejadian seperti itu akan berputar terus-menerus. Time loop ini juga dibuktikan dengan waktu di sana yang berhenti pada pukul 9.13. Selain itu, jika teman-teman sadar, Rani dan lainnya juga menggambarkan kematian keluarga penghuni rumah yang dirampok. Seperti Kinan yang meninggal di dalam lemari, sama seperti anak kecil yang dirampok, Aji yang meninggal di sama seperti si nenek, dan dirinya Rani
ditabrak mobil juga sama seperti sang ibu yang lari dari kejaran rampok hingga ditabrak mobil. Akan tetapi yang masih menjadi pertanyaannya adalah nasib dari Anom yang meninggalnya atau keberadaannya. Menurut gue pribadi ini masih belum jelas ya seperti apa. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang tahu nasib dan meninggalnya Anom itu seperti apa. So, segera komen di bawah ya. Nah, sekian dulu review dan alur cerita film kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video. Apaan tadi?